Bayangkan Anda sedang berada di tengah gurun pasir yang sunyi, ribuan tahun yang lalu. Malam telah turun, dan Anda mendirikan tenda untuk beristirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Namun, saat keheningan malam menyelimuti segalanya, tiba-tiba terdengar sayup-sayup sebuah suara. Bukan suara desiran angin gurun, bukan pula suara binatang malam. Suara itu begitu jelas, berirama, dan berasal dari kedalaman tanah, tepat di bawah tempat Anda membaringkan tubuh. Seorang sahabat Nabi yang mulia pernah mengalami peristiwa luar biasa ini. Ia tanpa sengaja mendirikan kemah di atas sebuah gundukan tanah, yang ternyata adalah sebuah makam kuno. Dan dari dalam kubur yang gelap itu, mengalun lantunan ayat suci yang akan mengubah pemahamannya tentang alam barzakh untuk selamanya. Kisah ini membawa kita kembali ke zaman para sahabat, sebuah era di mana keimanan diuji tidak hanya melalui pedang, tetapi juga melalui perenungan panjang di tengah luasnya alam semesta. Pada masa itu, perjalanan melintasi semenanjung Arabia adalah sebuah ujian ketahanan yang luar biasa. Para musafir harus menghadapi sengatan matahari siang yang membakar kulit dan dinginnya malam yang menusuk tulang. Dalam kesunyian padang pasir itulah, manusia seringkali menemukan kedekatan yang tak terlukiskan dengan Sang Pencipta. Setiap butir pasir dan hembusan angin seolah menjadi saksi bisu atas langkah-langkah keikhlasan para pengikut Nabi. Sang sahabat dalam kisah ini adalah salah satu dari jiwa-jiwa tangguh tersebut yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan hati yang selalu terpaut pada ajaran wahyu ilahi. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai beringsut turun ke ufuk barat, melukis langit dengan semburat warna jingga, merah, dan keunguan yang menakjubkan. Perjalanan sang sahabat pada hari itu telah menguras banyak tenaganya. Debu-debu gurun telah menempel pada pakaiannya, dan dahaga telah mengeringkan kerongkongannya. Dalam kebudayaan musafir Arab masa lalu, senja adalah pertanda mutlak untuk menghentikan langkah. Melanjutkan perjalanan di malam hari melintasi padang pasir tanpa panduan bintang yang jelas adalah sebuah resiko yang bisa berujung pada maut. Oleh karena itu, prioritas utamanya saat itu hanyalah satu, mencari tempat yang aman, datar, dan terlindung dari angin malam yang ganas untuk mendirikan tempat peristirahatan sementara. Mata pencariannya menyapu lanskap gurun yang mulai temaram. Ia menghindari area cekungan yang bisa menjadi jalur air mendadak, serta menjauhi bukit pasir tinggi yang rentan longsor. Insting musafirnya menuntunnya ke sebuah area tanah yang terlihat datar, sedikit berbatu, namun cukup padat untuk memancangkan pasak-pasak tenda. Tanah itu terlihat biasa saja, sepi, tak ada tanda-tanda kehidupan atau pemukiman di sekitarnya. Tidak ada prasasti, tidak ada batu nisan, atau penanda apapun yang menunjukkan bahwa tempat itu memiliki rahasia besar yang tersembunyi di baliknya. Sang sahabat melangkah dengan tenang, merasa bersyukur telah menemukan tempat yang tepat sebelum kegelapan malam benar-benar menelan seluruh padang pasir. Apa yang tidak disadari oleh sang sahabat adalah bentuk kontur tanah di bawah kakinya. Di tempat ia berdiri, terdapat sebuah gundukan tanah yang sudah sangat lama rata oleh hembusan angin dan badai pasir dari waktu ke waktu. Kesamaran bentuknya membuat siapapun tidak akan mengira bahwa itu adalah sebuah makam kuno dari seorang Muslim yang telah wafat berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Di zaman itu, makam di padang gurun seringkali hanya ditandai dengan batu sederhana atau gundukan pasir yang seiring waktu akan menyatu kembali dengan alam. Tanpa adanya firasat atau kecurigaan sedikit pun,
sang sahabat memutuskan bahwa tepat di atas gundukan inilah tendanya akan didirikan untuk melindunginya dari dinginnya malam. Dengan tenaga yang tersisa, ia mulai menurunkan barang-barang dari punggung untanya. Ia membentangkan kain kanvas tebal pelindung malam, menarik tali temali dari serat pelepah kurma, dan mulai memancangkan pasak-pasak kayu ke dalam tanah. Setiap pukulan pada pasak memecah kesunyian gurun, bergema perlahan lalu menghilang di telan kegelapan. Ia menyusun alas tidurnya persis di tengah-tengah tenda, menutupi permukaan gundukan yang tidak ia ketahui identitas aslinya. Pekerjaan itu dilakukan dengan ketelitian seorang penjelajah yang berpengalaman. Setelah semuanya selesai, ia menyalakan pelita kecil untuk menghangatkan ruang sempit di dalam kemah tersebut, bersiap untuk mengistirahatkan tubuh kasarnya sebelum fajar menyingsing esok hari. Malam pun turun dengan segala keagungannya. Di padang pasir, kegelapan memiliki tekstur dan suasananya sendiri. Tanpa polusi cahaya, jutaan bintang di langit tampak seperti permata yang berserakan, memancarkan cahaya perak ke bumi. Namun di dalam tenda, suasananya sangat tertutup. Angin malam mulai berhembus menabrak dinding kanvas, menciptakan harmoni alam yang menemani kesunyian sang sahabat. Ia menyelesaikan makan malam seadanya dengan beberapa butir kurma dan tegukan air dari kantung kulit peliharaannya. Setelah menunaikan kewajiban doanya, ia berbaring di atas alas yang sederhana. Matanya terpejam dan napasnya mulai melambat, siap untuk hanyut dalam tidur yang lelap. Namun, tidur yang didambakan itu tiba-tiba terusik. Di tengah keheningan malam yang begitu pekat, di mana bahkan suara detak jantung pun terdengar memekakan telinga, pendengaran sang sahabat menangkap sesuatu yang tidak biasa. Pada awalnya, ia mengira itu hanyalah desiran angin yang masuk melalui celah kemah. Tetapi suara itu terus berlanjut. Bukan ritme alam liar, melainkan sebuah pola suara yang sangat ia kenal. Ada artikulasi, ada jeda, dan ada irama yang indah. Perlahan matanya terbuka di tengah keremangan pelita. Seluruh tubuhnya menegang. Akalnya mencoba mencerna apa yang sedang terjadi di tempat yang terpencil sejauh puluhan mil dari pemukiman manusia manapun ini. Ia bangkit dan duduk bersimpuh. Suara itu tidak datang dari luar tenda. Suara itu tidak dibawa oleh angin gurun. Dengan kebingungan yang bercampur dengan rasa penasaran yang luar biasa, ia mulai mencari sumber suara tersebut. Arahnya sungguh di luar akal sehat manusia. Suara itu beresonansi dari bawah alas tidurnya, dari dalam tanah. Perlahan dan penuh kehati-hatian, sang sahabat mendekatkan telinganya ke atas pasir yang meratakan lantai kemahnya. Semakin ia mendekat, semakin jelas pula frekuensi gaib tersebut membelai indera pendengarannya. Jantungnya berdegup kencang seiring dengan kenyataan yang mulai menyadarkannya bahwa ia sedang mendirikan kemah di atas sebuah peristirahatan abadi. Ketika telinganya menempel pada tanah yang dingin, rasa takutnya seketika sirna, digantikan oleh gelombang kedamaian dan rasa takjub yang tak terlukiskan. Suara yang berasal dari dalam kubur itu bukanlah rintihan kesakitan, bukan pula jeritan siksa yang menakutkan, melainkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan tartil, sangat indah dan merdu. Sang penghuni kubur yang jasadnya telah menyatu dengan bumi, sedang melantunkan firman-firman Allah. Fenomena ini menghancurkan batasan antara dunia fisik dan alam barzah di hadapan sang sahabat. Ia menyadari bahwa di bawah sana, meskipun detak jantung telah berhenti dan napas telah terputus, kehidupan spiritual seseorang terus berlanjut dengan keagungan yang luar biasa. Sang sahabat
menajamkan pendengarannya. Kata demi kata, ayat demi ayat, ia dengarkan dengan saksama. Ia adalah seorang yang hidup di zaman wahyu. Tentu saja ia sangat menghafal dan mengenali ayat-ayat tersebut. Lantunan misterius dari bawah tanah itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Sebuah surat yang menceritakan tentang kebesaran kerajaan Allah, penciptaan alam semesta, dan peringatan akan kehidupan akhirat. Sang sahabat seakan terpaku di tempatnya. Bibirnya yang bergetar tanpa sadar mengikuti lantunan tersebut. Di tengah malam yang sunyi senyap itu, terjadi sebuah kebersamaan yang sangat puitis. Seorang yang masih hidup di atas tanah, menemani bacaan seorang yang telah wafat di bawah tanah. Ia tidak beranjak. Ia tidak melarikan diri ketakutan, seperti yang mungkin dilakukan kebanyakan orang. Sang sahabat memilih untuk tinggal, duduk bersila dengan penuh rasa hormat. Ia mendengarkan lantunan surat Al-Mulk itu, ayat demi ayat, dari awal hingga akhir. Tidak ada satu kalimat pun yang terputus. Lantunan itu dibaca dengan sempurna, seolah sang penghuni kubur sedang mengulang rutinitas malam yang sangat ia cintai semasa hidupnya. Peristiwa ini memberikan kesadaran mendalam bagi sang sahabat, bahwa amal kebaikan, khususnya kecintaan terhadap ayat suci, tidak akan pernah mati. Amal itu hidup, menembus batas waktu, dan memberikan cahaya di tengah kegelapan alam kubur yang tak berujung. Ketika ayat terakhir dari surat Al-Mulk selesai dilantunkan dari dalam tanah, kesunyian malam perlahan-lahan kembali mengambil alih. Suara misterius namun indah itu menghilang, meninggalkan sang sahabat dalam keheningan total gurun Arabia. Namun di dalam hatinya, badai kekaguman sedang bergemuruh. Ia menarik nafas panjang, mencoba menyelaraskan kembali apa yang baru saja disaksikan indranya dengan realitas fisiknya. Malam itu berlalu tanpa ia bisa kembali memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi oleh ribuan pertanyaan. Siapakah hamba Allah yang soleh di bawah sana? Dan rahasia besar apakah yang terkandung di dalam surat Al-Mulk, sehingga ia dibaca di alam barzakh? Ia tahu, ia harus membawa kisah ini kepada sebaik-baik penjelas di muka bumi. Sinar pertama fajar akhirnya memecah garis cakrawala timur, mengusir kegelapan malam yang penuh misteri. Sang sahabat keluar dari kemahnya, menghirup udara pagi gurun yang dingin dan menyegarkan. Menatap cahaya pagi yang perlahan menyapu butiran pasir, ia menyadari bahwa pengalaman semalam telah merubah perspektifnya tentang kehidupan selamanya. Kematian bukanlah sebuah akhir yang hampa, melainkan transisi ke dimensi lain, di mana amal kitalah yang akan berbicara dan menemani. Dengan tekad yang bulat, ia memandang ke arah ufuk barat laut, ke arah kota suci Madinah. Tidak ada waktu untuk bersantai. Ia harus segera menceritakan mukjizat ini kepada baginda Nabi. Dengan gerakan yang cekatan dan penuh semangat, ia segera membongkar kemahnya. Pasak-pasak dicabut, dan kain pelindung digulung dengan rapi. Ia menatap kembali ke arah gundukan tanah datar tersebut, kini dengan tatapan penuh penghormatan, seolah menatap seorang guru yang bijaksana. Ia merapikan kembali pasir di atasnya, memanjatkan doa singkat untuk sang penghuni kubur anonim, yang telah memberinya pelajaran paling berharga tentang kehidupan abadi. Segala barang bawaan diposisikan kembali ke punggung untanya. Rasa kantuk yang mengikat matanya semalaman telah lenyap tanpa bekas, tergantikan oleh antusiasme yang menyala-nyala untuk segera tiba di kota Madinah Al-Munawwaroh. Perjalanan siang itu terasa jauh lebih ringan dari hari-hari sebelumnya.
hati sang musafir dipenuhi oleh cahaya keyakinan yang baru. Sepanjang perjalanan menembus lembah-lembah berbatu dan lautan pasir yang tak bertepi, mulutnya tak henti-hentinya bergumam melantunkan ayat-ayat dari surat Al-Mulk. Ayat-ayat itu kini terasa memiliki kedalaman makna yang jauh lebih dahsyat baginya. Ia seolah ingin merasakan apa yang dirasakan oleh sosok gaib semalam, meresapi setiap janji dan peringatan Allah yang tertulis di dalamnya. Ia memacu untanya melintasi jarak yang memisahkan dirinya dengan kehadiran Rasulullah, membawa sebuah berita yang kelak akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah keilmuan Islam. Setelah menempuh sisa perjalanan dengan dedikasi penuh, akhirnya garis hijau dari kebun-kebun kurma yang mengelilingi perbatasan Madinah mulai terlihat. Bagi para musafir, pemandangan oase Madinah adalah simbol kedamaian tertinggi. Hati sang sahabat bergetar penuh syukur. Debu tebal yang menutupi jubah dan sorbannya tidak sedikit pun menyurutkan langkahnya. Ia memasuki kota suci itu dengan langkah pasti. Udara Madinah yang khas menyambutnya. Tanpa mampir untuk beristirahat atau membersihkan diri di kediamannya terlebih dahulu, ia langsung mengarahkan langkah hewannya menuju jantung spiritual kota tersebut, yakni Masjid Nabawi, tempat di mana sang pembawa risalah kebenaran senantiasa membimbing umatnya. Ia menambatkan untanya dengan ikatan yang kuat di luar pelataran masjid. Arsitektur Masjid Nabawi di masa itu sangatlah sederhana. Dibangun dengan dinding dari tanah liat, tiang-tiang dari batang pohon kurma, dan atap dari anyaman pelepahnya. Namun, kesederhanaan bangunan itu menyimpan cahaya ilmu yang menyinari seluruh alam semesta. Sang sahabat melangkah masuk ke dalam area yang teduh tersebut. Ia mengatur napasnya yang menderu, merapikan debu di pakaiannya sebagai bentuk tata krama. Di depan sana, ia melihat kerumunan sahabat yang sedang duduk dengan khusyuk membentuk lingkaran, halakoh, memusatkan perhatian mereka kepada sosok agung yang berada di tengahnya. Dengan adab yang sempurna, sang musafir meminta izin untuk berbicara dan menyampaikan peristiwa ganjil yang baru saja ia alami di padang gurun. Perhatian seluruh yang hadir seketika terpusat kepadanya. Tanpa melebih-lebihkan, ia menuturkan detail kejadian dari awal hingga akhir. Ia menceritakan tentang ketidaksengajaannya mendirikan kemah di atas gundukan makam tak bernama. Ia mendeskripsikan secara emosional bagaimana keheningan malam dipecahkan oleh suara merdu dari bawah tanah, dan bagaimana penghuni kubur misterius itu terus melantunkan surat Al-Mulk tanpa henti hingga ayat terakhir. Para sahabat yang mendengarkan terdiam dalam ketakjuban, menunggu dengan hati berdebar penjelasan gaib apa yang akan disampaikan oleh wahyu melalui lisan utusan Allah. Setelah menyimak kisah itu dengan saksama, sang penyampai wahyu memberikan jawaban yang hingga hari ini menjadi pegangan kokoh umat Islam di seluruh dunia. Beliau menjelaskan hakikat sebenarnya dari surat tersebut. Beliau bersabda yang maknanya menyatakan bahwa surat Al-Mulk adalah Al-Mani'ah, yang berarti pelindung. Surat itu adalah Al-Munjiyah, yang berarti penyelamat. Beliau menegaskan bahwa surat itulah yang menyelamatkan dan melindungi penghafal serta pembacanya dari siksa kubur yang amat pedih. Penjelasan ini menjawab misteri besar yang menghantui pikiran sang sahabat. Apa yang ia saksikan semalam adalah manifestasi nyata dari perlindungan Allah kepada hambanya yang mencintai ayat-ayatnya. Sebuah bukti autentik yang disingkapkan untuk menjadi pelajaran umat akhir zaman. Bayangkanlah kedahsyatan makna di balik penjelasan tersebut. Di alam kubur, ketika keluarga pulang meninggalkan jasad sendirian,
ketika harta tak lagi memiliki nilai, dan ketika gelap mengurung dari segala sisi. Manusia berada dalam kesendirian yang mutlak. Namun, bagi mereka yang secara rutin membaca, memahami, dan menjadikan surat Al-Mulk sebagai pendamping malam mereka semasa hidup, surat itu akan berwujud menjadi pembela. Ia menjelma menjadi entitas pelindung yang bersinar, berdiri kokoh menahan segala bentuk siksaan, dan menemani ruh tersebut layaknya teman karib yang setia. Kejadian gaib yang disaksikan langsung oleh sahabat tersebut adalah pembuktian bahwa Al-Quran hidup dan membalas kesetiaan para pembacanya. Sang musafir kembali ke kehidupannya dengan satu tekad baru yang tak terputus. Riwayat sahih ini yang dicatat dari jalur Ibnu Abbas menyebar ke penjuru dunia Islam sebagai pesan yang abadi. Hingga hari ini, setiap malam sebelum memejamkan mata, jutaan umat Islam mengikuti jejak anjuran ini, melantunkan 30 ayat penyembuh hati tersebut. Mereka berharap, kelak di saat tak ada lagi yang menemani di ruang sempit bawah tanah, lantunan itu akan kembali bergema, bukan dari lisan mereka yang telah kaku, melainkan disuarakan oleh amal perbuatan yang mewujud cahaya. Kisah ini bukan sekedar sejarah penjelajahan fisik, tetapi sebuah panduan abadi untuk merawat penjelajahan setelah kematian. Misteri lantunan ayat dari bawah tanah di zaman sahabat telah mengajarkan kita sebuah realitas mutlak. Perpisahan ruh dan jasad hanyalah awal dari lembaran baru. Alam barzah mungkin tampak sunyi dan menakutkan dari atas permukaan bumi, namun di bawah sana, ia bisa menjadi taman yang dipenuhi senandung ayat-ayat suci bagi jiwa-jiwa yang mempersiapkannya. Jadikanlah surat Al-Mulk sebagai benteng perlindungan kita. Bacalah, resapilah maknanya, dan biarkan ia menjadi penolong ketika tak ada lagi pertolongan lain. Semoga kita semua dianugerahi akhir yang indah, ditemani oleh cahaya kalam ilahi yang abadi, hingga tiba saatnya kita dibangkitkan untuk kembali kepada Sang Pencipta alam semesta. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti konten Islami lainnya, like terlebih dahulu dan komen di bawah. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.